Ya. 4 tusukan di perut, Ya. 1 tusukan di dada, Ya. tulang iga patah. Ya. Selamat sore Bu Siti Marianti. Sebelumnya kami juga turut berduka cita atas kejadian yang menimpa putri Ibu. Harapan kami semoga ini segera bisa diketahui kebenarannya. Jadi istilahnya supaya Ibu dan keluarga juga mendapat keadilan lah istilahnya. Mungkin saat ini Ibu bisa menceritakan kronologis ketika kejadian pada tanggal 29. Silakan Bu. Pada tanggal 29 Juli, hari Senin 2024, saya dan suami saya jam 7 pagi keluar dari rumah untuk berangkat bekerja. Anak saya, Baladiva Nisrina Maheswari, di rumah sendirian, soalnya anak saya mau berangkat kerja shift jam 9 pagi. Dia bekerja di PT Ayam Darupono. Ya. Kulo jam 7:30 dikabarin sama tetangga laki-laki, Ibu jenengan wangsul sakniki gawat ngoten. Oh iya. Nggih. Kula kaget, lah gawat nang apa le? Wis ayo mantu. Gawat, Mbak Diva ditusuk mantan pacare. Ya. Terus kula kan mantuk kalih tetangga niku. Kula ketemu ten dalan. Lare kula sampun dibeto kalih tetangga yang lain dibawa ke tempat Pak Mantri yang di desa, tugas di desa. Oh iya. Di rumah Bu Bidan, yang istri bidan, yang cowok Bapak Mantri. Dibawa ke situ, sepi, sudah tugas semuanya. Jam 7:30 pagi, terus anak saya bawa ke tempat orang tua saya. Oh, jadi Ibu ke rumahnya saya kan sempat ketemu ya dengan ketemu saya yang membawa anak saya. Anak saya taruh di warung. Ini mau dibawa kemana nih? Saya bingung. Ya. Posisi masih pisau masih menancap di dalam perut. Ya. Saya bingung mau dibawa kemana itu ya? Di bagian perut pusar. Oh, pusar ya. Ya. Masih menempel di pusar. Saya bingung mencari mobil. Posisi pagi-pagi orang sepi sudah berangkat semua. Ya. Ada tetangga laki-laki yang punya mobil bak yang pick up itu ya. Pick up gitu. Saya diantar ke Puskesmas Kaliwungu Selatan membawa mobil itu. Ya. Terus di Puskesmas itu Pak dokternya bilang, Ibu, anak jenengan iki kula beto ten rumah sakit Suwondo Kendal nggih, soalnya posisinya parah. Posisi masih menancap di dalam perut. Iya. Nggih, kula didampingi 2 dokter dari Puskesmas sama tetangga laki-laki 2 orang. Jadi kami di mobil ambulan itu berjumlah 6 orang sama Mbak Baladiva. Oh iya. Nggih, sama Pak dokter didampingi langsung ke bawa ambulan ke Suwondo Kendal. Iya. Nyampe Suwondo Kendal kami langsung ditangani saat itu juga. Itu berarti antara kejadian dengan sampai ke rumah sakit Suwondo itu berapa jam kira-kira saja? Kira-kira enggak nyampe 1 jam. Oh ya, jadi maksudnya cepat ya. Ya. Cepat. Enggak nyampe 1 jam, nyampe rumah sakit Suwondo Kendal langsung diobservasi segala macam. Yang mau menuju operasi itu kan harus menyiapkan segala macamnya. Langsung enggak ada jam 9, jam setengah 9 itu langsung operasi. Ya. Langsung operasi sampai habis zuhur. Habis zuhur selesai operasi, saya dipanggil sama Bapak dokter yang menangani putri kami. Ya. Saya dilihatkan luka perut. Ya. Ada 10 tusukan. Ya. 4 tusukan di perut. Ya. 1 tusukan di dada. Ya. Tulang iga patah 2. Ya. Terus tangan kiri urat nadi putus. Ya. Ada 3 tusukan.
Terus tangan kanan ada 2 tusukan, semuanya jumlah 10 tusukan. Ya, jadi mungkin ada perlawanan kayak gitu ya. Nggih, ada perlawanan dari putri kami sehingga banyaknya tusukan. Ya. Terus kami diperlihatkan sama Bapak dokter pisau buah yang buat menusuk itu. Artinya piconya bukan piconya ibu Bukan, ya? bukan, pelaku sengaja membawa pisau dari rumah pelaku. Oh iya. Soalnya Bapak dokter menanya kepada kami, Ibu punya enggak pisau seperti ini? Iya. Saya jawab, saya tidak punya seperti ini. Gitu. Pisau buah stainless, tapi tidak ada gagang. Soalnya gagangnya jatuh di tempat TKP. Oh gitu ya. Jadi itu coplok gitu. Ya, saking kencengnya hanya cuman pisaunya aja yang nancap, tapi gagangnya copot ada di TKP di kamar korban. Oh iya. Setelah dioperasi itu, Bapak Kapolsek itu menemui saya bilang gini, Ibu tahu nggak yang mantan pacarnya anak Ibu itu gangguan jiwa loh. Itu berarti masih pada tanggal 29 masih ya, tanggal 29. Itu langsung Pak Kanitnya yang nanya saya, yang memberitahu. Posisi di rumah sakit ya? Posisi masih di rumah sakit. Bapak Kanitnya datang ke rumah sakit. Terus, di awal tadi kan Ibu sempat bercerita kalau sudah lapor itu, maksudnya lapor itu dia datangnya gara-gara ada laporan dari Bapak itu? Enggak. Soalnya di tempat desa kami itu kan ada Babinnas nggih. Babin Kamtipmas. Dan itu ada itu. Terus yang anak saya ditusuk, saya larikan ke puskesmas. Pelaku itu langsung ditanangani sama itu yang tugas di desa. Jadi sama Bapak Kepala Desa kami, sama warga, sama Bapak Polisi yang tugas itu mengamankan pelaku di balai desa. Jadi kan Polsek datang ke balai desa untuk menjemput pelaku. Setelah menjemput pelaku, Bapak Kanitnya itu nyamperin ke rumah sakit Suwondo Kendeng. Dia menyampaikan itu kalau bahwa pelaku itu pernah mengalami gangguan. Katanya bapak pelaku membawa surat itu, surat yang berobat jalan itu. Surat kuning lah, baca umumnya kan itu. Boten ngertos kula sing surat kuning, boten ngertos surat niku. Sama bapaknya pelaku bawa lho Bu, ini ke polsek tempat saya. Lah kula mboten ngertos Pak, kula mboten. Lah anake jenengan rak ngerti nek selama iki pacaran karo Caedan. Pak Kanite kan ngoten. Lah kula mboten ngertos wong bocah niku nak ngapel ten mriki nggih bocahe sae, bocahe nggih sopan, ngomongnya nggih basa. Nah, garwane kula salat ya bocah kuwi derek salat, bocahe kalem, mboten ngertos nek bocah kuwi kok kena nggih mengalami gangguan jiwa ngene iki kula mboten. Itu dulu pacarannya berapa lama? Pacarannya itu dari SMA sampai bekerja itu pun bareng mereka. Tapi akhirnya putus ya, sebelum kejadian itu putus. Kan pacaran hampir 4 tahun, terus 2 minggu sebelum penusukan itu mereka putus. Oh ya, kerjanya juga sama di apa PT kerjanya itu tadinya mereka sama di Darupono Ayam itu. Cuman sebelum putus itu mereka udah nggak kerja lagi tuh yang cowok keluar, tapi anak saya masih bekerja. Jadi posisi cowok itu nganggur, nggak bekerja. Dia kan tanggal 29 itu menurut penuturan tetangga, pelaku itu mengintai rumah kami dari pagi, bolak-balik. Lah ngertine tetangga kula wong biasa pacaran nggih. Dikira ki Pak ngapel kok isu-isu gasi men ngoten kan. Dikira tetangga niku masih pacaran, mboten ngertos nak putus. Lek kali tetangga kula enggak biasa cah nom ngoten. Lah waktu tetangga yang lihat pelaku mondar-mandir itu kan tetangga yang depan rumah. Lah yang tetangga yang samping rumah sini yang dimintain tolong sama pelaku kon ngeter kon dodoke lawang. Terus ini tadi Bu, setelah dioperasi tanggal 29 itu, terus sempat dirawat sampai tanggal dirawat sampai tanggal 30. Terus tanggal 30-nya meninggal. Meninggalnya itu jam berapa? Jam 4 sore. Jam 4 sore ya. Jadi berarti lebih dari 1 kali 24 jam ya. Lebih kalau 24 jam. Sekarang itu Bu,
harapannya Ibu apa dengan ini kan sudah terhitung 4 bulan ya, 4 bulan dan nanti biar diceritakan oleh penasihat hukumnya untuk upaya hukumnya. Tapi yang Ibu ini kan ibaratnya masih mengganjal ya. Jadi harapannya keluarga apa yang diharapkan dengan adanya kasus yang sampai saat ini sudah diupayakan tapi belum ada hasil yang pasti. Kalau harapan dari keluarga ya saya pengennya pelaku itu mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Kalau seumpamanya kok yang katanya Bapak Kanit penyidik itu bilangnya pelaku mengalami gangguan jiwa loh Bu. Kalau seumpamanya kok benar-benar mengalami gangguan jiwa, ya anak itu dibawa ke rumah sakit jiwa, bukan hanya cuma dititip di dinsos. Nggih. Kula ya pengene bocah kuwi dibawa ke rumah sakit jiwa. Jangan dititip di dinsos ngoten. Karena kan juga bahaya nanti kan bisa membahayakan orang lain juga kan kalau memang dia betul-betul mengalami gangguan jiwa itu. Oke. Pron, gantian Mbak. Ya, jenenge angel ini. Mohon maaf Mbak di. Oh, izinkan saya. Ini nanti kan ada saya sama Pak Ali ya, dan mungkin nanti. bisa gantian nanti bisa ini nggih. Yang saya mau. Jadi nanti Pak Ali yang cerita di Polda minta gelar khusus itu. Oke, sudah. Mbak Novita, ini kan bisa disebut kalau LBH Nubis Jaya Justiti Semarang ini sudah sejak awal ya mendampingi keluarga korban ini. Artinya bisa kita asumsikan bahwa Anda dan tim Anda sudah tahu betul itunya. Artinya selama ini yang hampir 4 bulan ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh tim Anda untuk mendampingi keluarga korban itu? Baik, terima kasih. Kami dari LBH Nubis Jaya Justiti Semarang, saya Novita dan ini juga tim saya, beliaunya rekan saya, Pak Ali. Kami ini juga kebetulan ya Pak, waktu itu mendampingi perkara ini sudah dilaporkan ke kepolisian. Kurang lebihnya 3 hari ya Bu ya. Setelah itu kami mendampingi, kronologinya juga sudah diceritakan semua dan waktu itu kita sama-sama ya ke kantor polisi untuk meminta bukti lapor kan seperti itu. Nah, kalau mengenai mungkin upaya hukum apa saja tadi pertanyaannya yang sudah dilakukan apa saja, yang pasti dari pihak kami ya selaku kuasa hukum pendamping beliau Bapak dan Ibu korban, yang pasti kami sudah melakukan ada kemarin juga ke Polda, terus kemudian juga mengajukan gelar perkara khusus juga, terus kemudian juga kita sudah ke Polres juga Kendal gitu untuk berdiskusi dan memang untuk saat ini adalah dari pihak pelaku ada di Dinas Sosial Kendal. Nah, posisinya dari pihak keluarga korban ini belum mendapatkan kepastian hukum. Nah, belum mendapatkan kepastian hukum dan sedang mencari keadilan karena dalam hal ini kan yang kehilangan nyawa ya. Kami pun juga istilahnya juga ikut berduka cita Ibu dari kuasa hukum menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya supaya mungkin dalam permasalahan ini segera untuk mendapatkan titik terang dan mendapatkan kepastian hukum dan yang pastinya mendapatkan keadilan. Nah, kalau mengenai hal yang lainnya mungkin dari pihak keluarga juga sudah menyampaikan ke kami sebagai kuasa hukum menginginkan memang ya pastinya mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Tapi dalam hal ini kan kita juga mengikuti alur proses hukum yang ada. Jadi mungkin ini mohon doanya mudah-mudahan perkara ini cepat selesai dan berjalan lancar semuanya. Kami mohon atensinya untuk Bapak Kapolri, terus kemudian Bapak
Kapolda Jawa Tengah, kemudian Bapak Kapolres Kendal, dan kemudian Bapak Kapolsek Kaliwungu, karena dalam hal ini pelaporan ini ada di Polsek Kaliwungu. Jadi kami mohon atensinya, perhatiannya supaya permasalahan ini tidak menggantung, dan memang ini kan sudah hampir 4 bulan lebih ya Ibu ya. Sudah 4 bulan lebih, masalah ini, perkara ini belum selesai. Jadi memang dari pihak keluarga memang tuntutan yang diinginkan adalah mendapatkan keadilan dan memang sekali lagi mendapatkan kepastian hukum, kan seperti itu. Ya, oke. Ya gitu, Mas Ali, bisa Anda ceritakan selama ini langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan, dan tadi kan juga sempat menyinggung sepertinya ada yang ditutup-tutupi itu kan ya, atau istilahnya dipersulit lah bahasanya. Tolong diceritakan secara ringkas. Kami itu sudah bersurat ke Wasidik, terus kita sudah surat ke Iwasda Polda. Kami itu ke Wasidik meminta untuk gelar perkara khusus. Dari pihak Polsek juga katanya juga memberikan surat ke Wasidik untuk gelar perkara khusus. Infonya itu setelah pemilu akan dilakukan gelar perkara khusus. Ya. Dan info terakhir, kira-kira janjinya penyidik kapan itu akan gelar perkara khusus itu? Bilangnya minggu depan. Minggu depan artinya minggu ini atau masih minggu depan lagi? Minggu depannya lagi. Oke, berarti kita tunggu saja bersama. Iya. Semoga ini kan institusi Polri lagi rame nih, lagi dengan banyaknya kasus-kasus, ada polisi tembak polisi yang di Sumatera, terus kemudian di Semarang juga ada anggota yang menembak siswa SMK. Nah, harapannya ini kan situasi ini yang mau tidak mau kan bagus ya, dalam arti polisi lagi disorot. Harapannya nanti juga bapak-bapak yang di sana itu dia bisa tersentuh hati nuraninya, sehingga dia akan betul-betul mengungkap kasus di Baladipa ini, dan juga ada keadilan yang nantinya bisa dirasakan oleh keluarga korban. Ya. Jadi kita berdoa saja bersama, moga-moga ini jadi momentum supaya kasus ini bisa segera terungkap. Kira-kira begitu ya. Iya.